Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 komunikasi massa akan memaparkan tugas ujian akhir semester kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 1 komunikasi massa, yaitu ada Bung Indra, ada Mbak Susi, Bung Epi, dan saya sendiri In Pandra. Baiklah, kami akan memaparkan dari tugas kelompok kami ini, yaitu manfaat edukasi literasi media bagi masyarakat untuk memerangi hoax. Media massa atau media memang seolah sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di era digital ini, ketika media lebih mudah diakses karena hadir dalam bentuk elektronik. Informasi yang semakin simpang siur tersebut sebaiknya dibarengi dengan memberikan edukasi literasi media ke publik. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baik, terima kasih teman saya yang sudah menjelaskan sedikit tentang media massa, ya. Nah, saya melanjutkan dan mungkin menjelaskan sedikit juga bahwa media massa memang seolah menjadi suatu kebutuhan yang kalau kita lihat sudah dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, hal yang perlu untuk diliterasi saat ini adalah bahwa pemahaman tentang masyarakat mengenai literasi media ini yang penting sekali untuk masyarakat tahu. Nah, lalu melihat akan konsep-konsep yang sudah dijelaskan oleh teman saya, muncul pertanyaan, mengapa edukasi literasi media sangat penting? Atau bukan tanpa alasan jika ada jaminan bahwa informasi yang diberitahukan itu sudah menjamin 100% benar. Nah, hal yang penting untuk kita boleh memahami adalah bahwa apa yang harus kita lakukan. Ini yang sangat penting, apa yang harus kita lakukan. Oke, kita lihat. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus memahami dulu mengenai literasi media itu seperti apa. Nah, teman-teman, literasi media merupakan satu kemampuan dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, hingga mengkomunikasikan informasi ke berbagai bentuk media. Sehingga dari penjelasan ini secara umum kita bisa melihat bahwa media atau literasi media dapat kita pahami sebagai satu perangkat perspektif yang digunakan saat mengakses media massa. Nah, perangkat-perangkat perspektifnya itu adalah bagaimana seorang bisa mengakses, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, hingga bisa mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi di berbagai media. Nah, jadi literasi media adalah satu skill atau sebuah skill dalam menilai, mengkomunikasikan pesan, dan membangun pesan sebelum disampaikan kepada orang lain. Nah, ini yang perlu atau penting untuk teman-teman memahami. Pada intinya bahwa seseorang jika sudah memahami literasi media ataupun masyarakat luas sudah memahami literasi media, maka sebelum pesan itu disampaikan ke orang lain, maka harus memahami tahap-tahap ini, yaitu melalui proses penilaian, mengorganisasikan atau mengkomunikasikan pesan secara mendetail. Pesan ini apa maksudnya? Apakah ada pembanding dari berita-berita yang lain? Nah, setelah itu baru dia mulai membangun pesan tersebut dengan perbandingan-perbandingan yang sudah ada dalam pikirannya, lalu disampaikan kepada orang lain. Nah, ini yang sangat penting
untuk saudara-saudara sekalian, teman-teman, dan juga masyarakat tahu bahwa peran literasi media saat ini, melihat pada perkembangan teknologi saat ini, maka penting sekali masyarakat kita yang ada di sini memahami tentang literasi media. Terima kasih, saya kembalikan, mungkin teman saya akan melanjutkan. Menurut A. Silverbrand, literasi media terdiri atas beberapa unsur. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemahaman terhadap proses komunikasi massa. Kesadaran pengaruh media pada individu maupun sosial. 3. Pengembangan strategi analisis serta mendiskusikan makna pesan media. Yang keempat, mengembangkan pemahaman, kesenangan, dan penghargaan pada hasil media. Yang kelima, kesadaran media merupakan teks penggambaran budaya serta diri sendiri. Dari 5 unsur yang dikemukakan oleh Art Silverbrand dilengkapi oleh Baran dengan menambahkan akan etika, kewajiban moral praktisi media, dan pengembangan kemampuan produksi. Tujuan literasi media. Silverbrand mengatakan bahwa literasi media memiliki 4 tujuan, yaitu kesadaran kritis, 2 diskusi, 3 pilihan kritis, 4 aksi sosial. Kesadaran kritis merupakan tujuan paling utama sebab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga bisa menafsirkan informasi dengan benar terkait konferensi media. Contohnya adalah dengan membandingkan antara media satu dengan media yang lain. Dengan begitu, individu dapat mengendalikan diri menghadapi pengaruh media, menginterpretasikan makna pesan, membangun sensitivitas sebagai cara mempelajari budaya dengan membaca pola hubungan pemilik media dan peran pemerintah dalam mempengaruhi isi media. Kesadaran kritis masyarakat atas realitas suatu media tersebutlah yang jadi tujuan utama literasi media. Hal tersebut karena media bukanlah entitas netral dan harus diamini setiap informasinya. Kita tahu bersama bahwa media selalu menginformasikan beragam hal, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga seluruh topik yang dapat memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari seorang individu maupun kelompok sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya akan membahas tentang jenis-jenis literasi. Literasi media adalah kemampuan seseorang dalam memahami berbagai bentuk media. Selain memahami bentuk media, literasi media juga membuat orang mampu menyerap informasi yang disampaikan media secara baik untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan. Tujuan dari literasi dasar ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, dan juga berkomunikasi dengan sesama. Lalu, literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti software dan hardware, serta dapat memahami cara menggunakan internet dengan baik. Lalu, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan untuk memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Lalu yang terakhir adalah literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Literasi visual ada karena muncul pemikiran bahwa sebuah gambar itu dapat dibaca. Artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Terima kasih kepada rekan-rekan semua dari kelompok 1 yang telah memaparkan tugas kelompoknya dari komunikasi massa. Tugas ini kami ambil dari beberapa referensi dari buku-buku juga. Baiklah, saya Iin Pandra dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.